Baik teman-teman, kita lanjut ya. Iya Pak. Masih di dalam semua ya? Masih Pak. Kok 34? Masih. Yang dua kemana nih? Wah, yang kedua ini ngopi di luar ini Sinyal. mesti. Oh, sinyal ya. Lah nanti kalau Itu sinyalnya buruk Pak. oh iya, anggere sing omahe nok pucuk gunung ya sinyalnya hilang-hilang gitu ya. Baik, teman-teman, kita lanjut. Jadi kita struktur ajaran Al-Qur'an ya dan Al-Hadis. Mengapa ini harus kita pahami? Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebagai PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, the body of knowledge kita atau jumlah gering ilmu awake dhewe itu tidak boleh lepas dan harus ada dalam keberadaan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis, bahwa semua persoalan hidup belum tentu secara teknis ada di dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu adalah wahyu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh kehidupan manusia dalam konsep yang sangat global ya, tidak kemudian rinci dan sebagainya. Nah, yang tidak global, yang tidak rinci ini kemudian nanti diturunkan kepada ajaran-ajaran atau penjelasan-penjelasan Al-Qur'an di dalam Al-Hadis. Maka kemarin sudah kita contohkan di dalam Al-Qur'an itu hanya menyebut idza qumtum ilas sholati fasilu wujuhakum ila akhirih. Nah, ternyata dilengkapi di dalam hadis. Jadi Quran dan hadis itu dua entitas yang berbeda ya, berbeda sebagai sumber utama dan pertama, tetapi tidak bisa dipisahkan karena memang Al-Hadis itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, menambahi, menyempurnakan, melengkapi dan sebagainya. Nah, sehingga ilmu Islam terapan ini kembalinya atau the body of knowledge-nya harus ada di dalam bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, tentunya teman-teman, lupa itu kok hanya Al-Qur'an dan hadis, padahal kita kenal ada ijma, ada qiyas. Itu ya. Apakah kemudian ijma dan qiyas itu tidak? Oh, enggak. Ijma dan qiyas itu pasti. Apalagi bagi kita ya, generasi atau orang-orang yang memang tidak memiliki kapasitas yang cukup. Bahkan dalam kajian sejarah tentang ijtihad dan mujtahid itu ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa setelah madzhabul arba'ah maka pintu ijtihad itu sesungguhnya sudah ditutup. Mengapa? Karena kualifikasi untuk mencapai derajat mujtahid itu memang bukan sesuatu yang mudah dengan kualifikasi yang sedemikiannya. Kita hari ini ketika mengikuti itu ya, ngaji sama Gus Baha itu sudah dengan ya, saya kalau membahasakan kita ngaji di depannya Gus Baha itu ora ono sekuku ireng. Itu saja ya. Orang seperti Gus Baha itu tidak kemudian mengaku sebagai mujtahid dan sebagainya, karena justru orang yang semakin alim memahami hal-hal seperti ini tidak gampang-gampang, apalagi kemudian kita kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang lain tidak boleh. Kita hidup itu ya hanya Al-Qur'an dan Al-Hadis. Betul, kalimat itu nampaknya betul, tetapi bagaimana caranya kita menjelaskan melalui atau hanya berdasar pada Al-Qur'an dan hadis. Wes ngono, kadang-kadang kita berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadisnya itu Al-Qur'an dan hadis yang terjemah. Nah, ini repot itu ya. Maka teman-teman, struktur ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis ini nanti tentunya harus dipahami, didekati dengan pendekatan-pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bicara tentang hadis ya, memang di sana ada mustalah hadis, ada riwayat hadis, rijalul hadis dan sebagainya. Ilmu-ilmu tentang hadis, ilmu-ilmu tentang Quran juga harus kita pahami itu ya. Karena dengan demikian maka kita bisa mengetahui substansi ajaran pokok yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Nah, kemudian yang ketiga, tadayun huduri dan tadayun nadhuri. Nah, jadi keberagamaan itu ada keberagamaan yang memang betul-betul. Nah, ini sebenarnya
ada sih ya, ada bahasan serba sekilas yang sudah kita siapkan kaitannya dengan Al-Quran gitu ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Quran, struktur Al-Quran dan Al-Hadis sebagai subsisten sains agama Islam seperti diuraikan sebelumnya bahwa posisi Al-Quran dan Al-Hadis menjadi dasar keilmuan ya, baik dalam merumuskan sumber objek, kajian, metode, keilmuan, prosedur dan penerikan kesimpulan yang diperlukan di dalam ilmu tersebut. Nah, ini posisi epistemologis. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak boleh pangkling ya di dalam bahasan tentang apa tadi kalau lupa saya. Sebentar. Epistemologi. Nah, teman-teman dulu sudah ambil mata kuliah ini ya, filsafat. Belum, Pak. Filsafat ilmu Islam atau filsafat saja, filsafat umum. Belum, Pak. Oh, belum ya. Waduh, nah belum ini harus flashback sebentar ya. Ya oke, enggak apa-apa. Gini. Enggak apa-apa. Jadi gini, kita bicara ilmu, itu ada ilmu itu atau filsafat itu ada yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu sesuatu filsafat, cabang filsafat yang bicara tentang mahua, tentang sesuatu. Sesuatu itu apa? Jadi ketika kita bicara tentang ilmu Islam terapan itu apa? Nah, itu ontologi. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan contoh yang mudah, ini charger ya, charger. Ini cas ya, charger. Mahua charger, gitu ya. Mahua charger. Charger itu apa? Nah, ini namanya ontologi. Nah, tetapi kalau epistemologi, bagaimana membuat dan bisa menemukan charger? Nah, gitu. Jadi ilmu Islam terapan atau ilmu itu apa? Nah, itu ontologi namanya. Terus bagaimana memperoleh ilmu? Itu berarti cara, metode, ya, rute, ya, strategi bagaimana kita mendapatkan ilmu. Nah, ini namanya epistemologi. Wah, ini memang rada berat ini karena bicara tentang filsafat. Nah, di dalam filsafat itu ada ontologi, ada epistemologi, lalu ada aksiologi. Ya, aksiologi itu adalah manfaat atau nilai guna. Jadi charger itu apa? Bagaimana cara membuat charger dan apa manfaatnya? Nah, ilmu itu apa? Itu namanya ontologi. Bagaimana memperoleh ilmu? Nah, Quran itu apa? Bagaimana memahami Al-Quran? Bagaimana Al-Quran itu dulu diturunkan? Nah, itu namanya sudah bicara tentang epistemologi. Nah, lalu apa manfaatnya Al-Quran? Nah, itu namanya sudah aksiologi. Apa manfaatnya ilmu? Nah, itu namanya sudah aksiologi. Jadi kalau ontologi itu bicara tentang sesuatu. Epistemologi itu bicara tentang bagaimana sesuatu itu diperoleh. Ya. Nah ini ada yang baru masuk ya. Anggaran klunting nanti tak bukanya biar bisa gabung lagi. Ini sudah ada yang katut angin telu ya. Katut angin telu itu ya. Ya, semoga yang lain masih bertahan ya karena persoalan sinyal. Oke, kembali. Jadi kita bicara tentang struktur Al-Quran itu harus ada epistemologinya.
yaitu bahwa ilmu Islam terapan itu sebagai subsistem sains agama Islam seperti diuraikan sebelumnya, bahwa posisi Al-Quran dan Al-Hadis menjadi dasar keilmuan baik dalam merumuskan sumber. Maka di awal kemarin, bahkan hari ini tadi saya sampaikan bahwa mengapa Al-Quran dan As-Sunnah? Karena ini menjadi rujukan pertama dan utama. Merumuskan apa? Merumuskan sumber, objek kajian. Nah, objek kajian apa? Objek kajian tentang ilmu Islam terapan. Metode keilmuannya bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Penarikan kesimpulan yang diperlukan di dalam ilmu tersebut bagaimana? Nah, hal-hal seperti ini yang disebut dengan epistemologi. Nah, konsekuensi dari posisi tersebut adalah integrasi karakter dan keberadaan teologis Al-Quran. Ya, keberadaan teologis itu ya keberadaan firman atau keberadaan wahyu. Ya, teologi itu logos itu ilmu, theo itu yang berkaitan dengan ketuhanan. Ya. Jadi ya keberadaan Al-Quran sebagai wahyu atau sebagai firman Allah, dan sunnah baik sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau sebagai fenomena kehidupan konkret ketika orang beriman melaksanakan ajaran tersebut. Nah, tentunya Al-Quran itu adalah wahyu yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Nabi Jibril, maupun wahyu yang langsung disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Atau Al-Hadis atau sunnah sebagai wahyu Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang ditetapkan oleh Nabi, itu jelas adalah juga wahyu. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ada kecuali in huwa illa wahyun yuha, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya karena ini sudah menjadi hadis, maka perjalanan Kanjeng Nabi sebagai sunnah, sebagai fenomena yang mencoba menemukan antara realitas kehidupan Nabi Muhammad waktu itu dengan wahyu sebagai norma, sebagai syariat, sebagai ketentuan yang bersifat normatif dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya sunnah Nabi atau hadis Nabi itu adalah fenomena alam yang nyambung, yang dipertemukan, yang langsung terintegrasi dengan perintah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak hanya merujuk kepada Al-Qur'an maupun tidak Al-Qur'an semata, tetapi juga merujuk terhadap Al-Hadis, karena Al-Hadis sesungguhnya adalah implementasi dari wahyu Al-Quran yang diwahyukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah, integrasi epistemologis tersebut mengantarkan pada pengertian bahwa bukan hanya posisi sebagai dasar keilmuan semata, akan tetapi juga pada rumusan pemahaman dan produk pikir kemanusiaan tentang sumber agama tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita nanti memposisikan ilmu Islam terapan secara terintegrasi, secara epistemologis, akan mengantarkan kepada kita pada satu titik pengertian bahwa bukan hanya posisi sebagai dasar keilmuan semata, akan tetapi juga pada rumusan pemahaman dan produk pikir kemanusiaan tentang sumber agama tersebut. Artinya apa? Kita itu sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, kemarin saya mengistilahkan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis dulu itu juga terimplementasi dalam kehidupan manusia, itu terikat dengan ruang dan waktu, ya, meruang dan mewaktu. Nah, hari ini kita juga hidup di era, di zaman yang kita hidup di era dan zaman yang berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW. Kita hidup di zaman dan era yang berbeda dengan para sahabat.
berbeda dengan eranya zaman tabi'in. Zaman tabi'in sampai kita itu sudah berbeda era hidupnya dengan zaman kewalian. Itu ya, zaman kewalian. Nah, tetapi ketika kita memahami struktur Al-Quran dan Al-Hadis secara epistemologis, maka kemudian kita bisa menghadirkan kembali nilai-nilai Al-Quran maupun Al-Hadis dalam kehidupan nyata sekarang ini, sesuai dengan ruang dan waktu kita hari ini. Nah, oleh karena itu, ilmu Islam terapan nanti akan membantu kita bagaimana membreakdown ya, menurunkan, mengurai lanjut ya Al-Quran dan Al-Hadis dalam konteks kekinian. Nah, apakah Al-Quran dan Hadis kita rubah? Bukan. Kita tidak pernah dan memang tidak diizinkan merubah Al-Quran maupun Hadis. Teks Quran dan Hadis sampai kapanpun, sampai H-1 dino kiamat itu Al-Quran dan Hadis ya sudah seperti itu. Gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai lanjut ya dalam konteks Al-Quran maupun Hadis, karena Al-Quran dan Hadis itu untuk semua zaman, untuk semua periode, untuk semua umat ya. Jadi Al-Quran dan Hadis itu memang untuk semua zaman, untuk semua umat, semua waktu, semua ruang, dan semuanya tentunya ada ada pemaknaan baru ya. Kalau di dalam bukunya Pak Hamdani dulu, Pak Hamdani Yusuf, saya masih ingat ada buku judulnya Reaktualisasi Islam. Ada bukunya Pak Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran. Nah, lalu ada bukunya Prof. Muslim, Ilmu Islam Terapan. Ada bukunya Pak Amin Abdullah, Normativitas dan Historisitas. Nah, buku-buku ini sesungguhnya adalah mencoba mengaktualisasikan Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan konteks zamannya. Nah, inilah yang dimaui oleh ilmu Islam terapan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kembali ke awal tadi, bahwa pengetahuan ilmu dan teknologi, struktur ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian tadayun, khuduri dan nadori ini betul-betul harus kita pahami secara jelas ya. Sehingga silakan nanti teman-teman materi perkuliahan yang ilmu, mahwal ilm ya. Ilmu itu apa? Ilmu adalah berkaitan dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu merupakan kumpulan atau himpunan informasi dan hasil tahu manusia yang diperoleh dengan cara tertentu dan tidak harus memenuhi standar ilmiah. Itu pengetahuan. Maka bahasa saya tadi di awal, pengetahuan itu apa? Pengetahuan ya kumpulan informasi. Saya contohkan tadi, ana wong teko cerita tentang peristiwa kecelakaan, tapi ra iso ndunungke. Ya, itu berarti pengetahuan. Nah, kalau ilmu itu apa? Ilmu merupakan term standar dalam kaidah ilmiah. Ya. Dalam pengertian ini, term ilmu dipahami sebagai kumpulan pengertian manusia yang memiliki standar tertentu kemudian disebut teori. Atau dalam bahasa yang lain, ilmu itu kumpulan teori. Nah, teori itu apa? Teori itu himpunan materi teori ditata secara sistematik menurut kaidah logika dan diperoleh melalui kegiatan penelitian berstandar ilmiah. Jadi orang kalau hanya sekedar tahu itu pengetahuan, tetapi kalau sudah diperoleh melalui penelitian, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, ya bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana mengolah data dan sebagainya, itu yang kita sebut sebagai ilmu. Nah, lalu ilmu diperoleh dan dikembangkan oleh pemikir melalui rangkaian kegiatan yang disebut penelitian, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kegiatan tersebut memiliki kerangka dasar dan kerangka epistemologi. Ya, lagi-lagi kan kemudian kembali ke epistemologi. Tadi yang saya sudah singgung bahwa epistemologi itu adalah bagaimana cara-cara tertentu sehingga memungkinkan pilihan objek kajian yang beragam. Nah, bagaimana cara memperoleh data, bagaimana cara menyusun data, bagaimana cara mengolah data dan sebagainya. Nah, proses-proses ini disebut dengan epistemologi. Nah, di antara pilihan ragam epistemologi adalah unsur agama pada umumnya dan khususnya unsur kitab suci di dalam agama tersebut. Nah, dalam penelitian, dalam kajian ilmiah dan sebagainya, tadi di awal saya sampaikan bahwa ini ada dalam kerangka kita merujuk kepada Al-Quran maupun
as-sunnah. Nah, oleh karena itu di dalam terminologi ilmu dikenal sebutan ilmu agama yang berarti jenis pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan persoalan agama. Nah, di awal PTKIN adalah ilmu apapun program studi yang kita ambil, tetapi program studi yang kita ambil, yang kita pelajari tidak boleh lepas dari kerangka ilmu agama. Ilmu agama apa? Kita ya ilmu agama Islam, ya. Nah, struktur ilmu agama Islam itu didasarkan pada apa? Ya didasarkan pada agama atau persoalan keagamaan dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, struktur epistemologi ditandai oleh apa? Sumber ilmu yang berkaitan dengan sumber ajaran di dalam agama. Bidang kajian sebagai objek ilmu yang diperoleh dari pelaksanaan ajaran agama. Jadi ilmu agama itu proses pemerolehan ilmu agamanya itu ya bersumber dari ilmu yang berkaitan dengan sumber ajaran. Apa? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Bidang kajiannya ya bidang kajian objek ilmu yang diperoleh dari pelaksanaan ajaran. Jadi secara normatif ya kita sumber ilmu kita dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita pelajari apa? Praktek Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi praktek ajaran. Nah, praktek ajaran itu apa? Ya kalau di dalam Al-Quran ya kemarin misalnya orang wudhu itu apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Al-Hadis. Nah, prakteknya wong wudhu, wong sholat itu piye? Nah, itu yang menjadi ajang penelitian kita. Itu ya sebagai objek ilmu. Nah, prosedur dan metodologinya bagaimana? Ya tentunya sepenuhnya didasarkan pada karakter materi ajaran agama. Nah, karakter materi ajaran agama itu apa? Ya, materi ajaran agama kita itu kan ada materi-materi ajaran yang memang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat rukhsah, ada yang bersifat pakem, tidak bisa dioka-oka dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ilmu agama adalah ilmu sebagai esensi produk pikir, namun memenuhi kualifikasi keagamaan menurut sumbernya masing-masing. Maksudnya apa? Bahwa ilmu Islam terapan ini kita didasarkan pada Al-Quran dan juga didasarkan kepada Al-Hadis. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis inilah yang nanti menjadi sumber ajaran di dalam agama Islam dan memang ini adalah satu-satunya rujukan kita dalam konteks pengetahuan maupun ilmu. Nah, term yang terakhir tadi mempertegas teknologi ya, sains dan teknologi. Jadi terminologi sains adalah kosakata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan menjadi sains atau dalam bahasa Indonesia sains. Sebenarnya apabila dipahami definisi ilmu tersebut di atas, maka terjemah sains adalah ilmu. Maka tadi saya sampaikan bahwa ilmu adalah hubungan dua variabel atau lebih. Unsur dasar metodologi yang harus ditampilkan dalam pengertian sains atau ilmu adalah unsur teori yang merupakan rumusan hubungan dasar dua atau lebih fenomena. Atau variabel, fenomena itu ya variabel, tinggal variabelnya apa, fenomenanya apa, yang memiliki potensi eksplanasi dan prediksi. Jadi ilmu itu memiliki satu, to explain. Jadi ilmu yang tadi kan saya mencontohkan ya, misalnya ada peristiwa kecelakaan. Yang satu hanya menyampaikan, wah ngeri nonggon kono kecelakaan. Tapi yang satunya, orang yang kedua datang, dia bisa menjelaskan kenapa terjadi peristiwa kecelakaan. Nah, dia bisa to explain. Mengapa? Karena dia bisa menghubungkan antara peristiwa sedan yang mau nyelip dengan bis yang berdatangan dari arah yang berlawanan. Nah, itu namanya ilmu. Karena ilmu itu to explain, dia bisa menjelaskan. Ya. Yang kedua, to predict. Ya, jadi ilmu itu bisa memprediksi. Ternyata orang bisa dengan ilmu, ya, dengan ilmu ya, bukan dengan pengetahuan. Kalau dengan pengetahuan seseorang yang disampaikan kepada orang lain itu hanya memberikan informasi. Maka di awal saya menyampaikan bahwa pengetahuan itu ya dalam bahasa yang sederhana itu adalah kumpulan informasi.
Tetapi kalau ilmu tidak. Ilmu itu adalah orang yang bisa mengurai keterkaitan atau keterhubungan dua atau lebih variabel, saya tadi bahasanya variabel atau fenomena ya. Dua atau lebih fenomena orang mau nyelip dengan fenomena kendaraan dari arah berlawanan yang juga datang. Dalam posisi yang sompok itu, kalau itu dilakukan, maka bisa diprediksi terjadi kecelakaan. Nah, ini namanya ilmu itu memiliki potensi to explain dan memiliki potensi to predict, memprediksi, predictable ya, untuk sesuatu. Nah, unsur lain yang perlu ditampilkan secara khusus adalah posisi ilmu sebagai produk penelitian tentang kenyataan konkret dan realitas empiris dan bukan sesuatu yang bersifat spekulatif atau bersifat ukhrawi. Nah, jadi ilmu itu memang produk penelitian tentang kenyataan atau realitas empiris, bukan sesuatu yang bersifat spekulatif. Spekulatif itu ya iso yo iso ora gitu. Jadi ilmu itu tidak spekulatif. Ilmu itu adalah kenyataan konkret dan realitas empiris. Jadi maka orang sering mengatakan bahwa ilmu itu ada metodenya, teramati dan terukur ya. Oleh apa? Oleh indera kita, oleh mata kita, oleh pikiran kita, oleh semua yang memang kita miliki dalam konteks kita memperoleh ilmu. Nah, gitu. Teman-teman yang saya hormati, ini nanti kawan-kawan kita dialog, ada pertanyaan-pertanyaan atau nanti pembahasannya dibahas di grup atau gimana? Ya, silakan. Di grup mawon. Gimana? Di grup saja, Pak. Bahas aja di grup. Ini Pak Ihsan menjelaskan saja. Pak Ihsan menjelaskan aja. Oh, kok kepinuk ya? Lah awakmu karo ngopi, karo singkong goreng gitu ya. Pak Ihsan sing nerocos terus ya, terus mbok rungokno karo ngopi ngono ya. Wah, enak pancen kuliah iki. Oke, saya lanjut ya. Sakit, Pak. Oh, bisa ya. Ini kok tidak ada yang kelihatan gambarnya ya. Gambarnya kok hanya profil-profil DP. Mana ya orangnya satu persatu ini. Engko sing kuliah ujug-ujug bae ora asli mahasiswane. Meli, coba Meli. Oh iya, Umi. Coba saya Maharani, Iqbal. Maharani mana nih? Coba di Meli, Amirul, Nabila. Terus Umi ini Altah, Al-Karafi. Iki wong Arab apa Jawa iki ya? Kayane Arab ya. Dwi Langgeng Devanata. Oh ya wes ya. Ora ana sing simbahnya ya yang kuliah ya. Enggak Mbah, meh kuliah Mbah. Enggak ada. Ya, baik. Ya, monggo nanti cernanya nanti di grup ya, bisa kita diskusi. Untuk hemat ini coba saya tetap melanjutkan. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi untuk yang sains, teknologi dan ya. Nah, dalam ilmu agama khususnya Islam ini saya ulang agak detail karena untuk sampai pada nanti ilmu khuduri dan ilmu nadori biar teman-teman nanti mudah karena ini saya urai. Nah, dalam ilmu agama khususnya Islam, kualifikasi pengertian sains dapat dimungkinkan dengan pengembangan tertentu dalam metodologi keilmuan. Nah, ini biar mudah, gampangannya ngene aja. Ilmu agama Islam ya, pengertian sains itu dapat dimungkinkan dikembangkan. Nah, dulu itu kan kita sering mengesankan bahwa ya ilmu ora ana ilmu Islam, ora ana ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam ya Quran kuwi gitu.
Nah, padahal ketika kita bicara ilmu, tadi sudah bahwa ilmu itu hubungan dua atau variabel. Apakah di dalam Islam itu ada? Oh, ada. Kalau di dalam Al-Quran kan misalnya begini ya. Ada ayat yang mengatakan innas sholata, beda, terusnya beda. Innas sholata tanha, ada yang bisa melanjutkan? Innas sholata, iya coba diulang, Iza, coba Iza. Innas sholata Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oke, ya. Ini kita jadikan contoh coba. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, siapa bilang ilmu agama Islam itu tidak bisa diklaim sebagai sebuah ilmu? Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak sekedar informasi, tidak sekedar pengetahuan, ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu juga di dalamnya penuh dengan ilmu. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran juga sudah mencontohkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah apa? Dari fahsya, perbuatan yang buruk, wal munkar, dan perbuatan yang tidak ya fahsya dan mungkar ya. Fahsya itu kotor ya, mungkar itu tidak baik. Nah, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Fahsya itu keji ya, kotor, keji ya. Dan mungkar itu tidak baik. Mungkar itu yang tidak baik ya. Nah, pertanyaan kita, kok kita itu ya, mungkin di dalam diri kita juga. Di dalam diri kita itu kok kita sudah melaksanakan sholat, tapi sholat kita itu kok masih bolong-bolong ya, gitu. Masih bolong-bolong, dan sholat kita itu belum berpengaruh. Katanya sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak orang yang sholat tapi kok masih perbuatannya masih mungkar. Banyak orang yang sholat tapi perbuatannya kok masih keji. Ini mengapa? Nah gitu. Ternyata di dalam Al-Quran itu juga mengajarkan tentang hubungan dua fenomena atau lebih, hubungan dua variabel atau lebih. Nah, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar? Nah, sesungguhnya di situ sholat yang khusyuk, sholat yang memenuhi kriteria, sholat yang memenuhi persyaratan-persyaratan syariah. Nah, berarti sholat itu sesungguhnya bisa mencegah dari fahsya dan mungkar ketika sholat itu memang memenuhi kualifikasi, memenuhi persyaratan, dan termasuk di dalamnya adalah orang yang sholatnya memang khusyuk. Khusyuk itu manteng, ikhlas, tulus ya, tidak terpengaruh oleh apapun, tidak karena riya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya untuk kita, nah kita yang masih sering maksiat, yang masih sering yang masih sering tidak sesuai dengan syariat agama itu mengapa? Pertanyaan itu untuk kita semua, kita sendiri yang bisa jawab. Barangkali sholat kita yang memang belum berkualifikasi, belum berkualitas. Maka di dalam ayat yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan takwa yang sesungguhnya. Nah, takwa yang sesungguhnya itu apa? Ya takwa yang betul-betul memenuhi kualifikasi sebagai orang yang bertakwa. Jadi takwa itu kan imtithalul awamiri wajtinabin nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi atau meninggalkan larangan. Nah, takwanya kita itu kan masih dalam kualifikasi yang dalam tanda petik ya.
kita memang menjalankan perintah, tetapi juga sekaligus sering menjalankan larangannya atau melanggar larangannya. Nah, hal-hal seperti ini di dalam Al-Quran itu juga banyak ya urean-urean tentang sains ya tadi itu. Nah, contoh lagi, misalnya kemarin ya saya contohkan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nah, ini kan kalau kita pelajari, kenapa sih Allah kok memberikan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna langsung 2, wa thulatsa 3, wa ruba' atau 4. Tetapi ya, para calon suami yang istrinya mau 4 tidak melanjutkan ayat ini, mestinya harus dilanjutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau khawatir tidak bisa adil, khawatir saja loh ya. Di dalam Al-Qur'an itu warningnya khawatir tidak bisa adil fawahidatan, maka disuruh 1 saja, enggak usah 2, apalagi 3. Apa meneh papa. Siji wae nek memang khawatir tidak bisa adil. Nah, ini yang kemudian orang mestinya harus meneliti praktek-praktek ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa sih kok di dalam Al-Quran pesannya, ya monggo lah meh nikah loro, apa 3, apa 4. Ning eling-eling yo, nek ora iso adil fawahidatan, cukup 1 saja. Fawahidatan auma malakat aimanukum. Dulu zaman masih ada perbudakan, itu duwe bojo siji tambah perbudakan. Tetapi sekarang kan sudah tidak ada perbudakan, maka ya cukup 1. Nah, mengapa praktek seperti ini yang nanti diteliti? Karena banyak orang yang nikah 2, 3, 4 kemudian tidak bisa adil, dan keadilan itu memang sesuatu yang sangat sulit untuk ditegakkan dan sebagainya. Nah, ini kan berarti di dalam Al-Quran ya banyak ajaran, banyak norma, banyak pedoman yang di situ bisa kita bisa kita teliti, mengapa sih kok disuruh 2, 3 atau 4, tapi memang ra iso ya siji. Karena orang itu di dalam hal berkeluarga dan sebagainya harus berbasis pada keadilan, harus adil. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ilmu Islam terapan ini wah luar biasa. Kalau kita memang nanti bisa memposisikan paradigma ilmu Islam terapan, maka dalam kehidupan kita itu nanti akan sangat-sangat bijak, kita akan wise ya, akan bisa memahami segala sesuatu itu dengan mudah dan bijak, dan kita bisa membawa pada satu titik bagaimana kita melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar. Nah, dalam hal ini ilmu tentang agama Islam harus memiliki kaidah ilmiah dalam bentuk pengembangan epistemologi keilmuannya. Maksudnya apa? Seringkali ya dulu ketika kami diskusi dengan Prof Muslim itu, beliau sering bilang bahwa orang itu kalau sudah dalil gitu ya, bahasa paling gampang, awake dhewe ndalil ku rumangsane wong sing didalili terus langsung jreng berubah kaya Sultan Saladin ya, kaya